很久很久以后，我们才知道，当一个女孩说她再也不理你，不是真的讨厌你，而是她很在乎你，非常非常在乎你。我听见雨滴落在青青草地，我听见远方下课钟声响起，可是我没有听见你的声音，认真呼唤我姓名。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat sore semuanya. Perkenalkan, nama saya Elia Turida. Saya di sini selaku moderator yang akan memandu acara pada sore hari ini. Sebelum acara pada sore hari ini dimulai, marilah kita berdoa agar acara pada sore hari ini bisa berjalan dengan lancar. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, untuk narasumber kita pada sore hari ini adalah Che Xiaomin, atau nama asli beliau bernama Mincheta Namal. Beliau merupakan lulusan Bachelor of Arts jurusan Chinese Language and Literature di Maranatha Christian University pada tahun 2015. Dan beliau juga lulusan Master of Arts di jurusan Journalism and Communication di Wuhan University pada tahun 2017. Beliau juga pernah bekerja di PT Inten Target Indonesia pada tahun 2017 sampai 2019 sebagai editor dan di PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 sebagai translator. Che Xiaomin juga pernah dapat reward di Chinese Bread National Competition pada tahun 2014 sebagai The Excellence Award, dan di tahun 2015 beliau mendapatkan fully funded scholarship for master degree at Wuhan University di Chinese Government Scholarship, dan pada basketball competition pada tahun 2017 beliau juga mendapatkan TUFE Cup Basketball Champions. Dan sekarang beliau juga aktif membagikan konten-konten Mandarin di TikTok dan IG beliau di @chenmince_Xiaomi. Selanjutnya, pada sore hari ini, karena kita akan membahas tentang tips and trick tentang bagaimana sih lulus HSK 4, bukan hanya sekedar dapat label lulus ya, tapi juga mendapatkan nilai yang memuaskan. Dan sekarang akan dibahas semuanya oleh Che Xiaomin. Kepada beliau dipersilahkan. Oke, 大家都能听到我的声音吗？udah bisa dengar suara Xiaomin? Oke, share screen juga udah oke ya? 没问题, udah nggak ada masalah ya? Oke, halo, 大家好，下午好，halo teman-teman semuanya, selamat sore. Xiaomin perkenalan diri sedikit dulu juga. Jadi kalau Xiaomin itu nama kecil aja gitu. Jadi kalau nama Mandarinnya Chen Min, nama aslinya Mincheta Nama. Jadi seperti yang tadi udah disebutkan oleh moderator, jadi tahun 2015 Xiaomin itu lulus dari S1 Sastra China di Universitas Kristen Maranatha. Terus Xiaomin lanjut langsung ke S2 dan lulus di tahun 2017. Makanya kenapa di foto Xiaomin cuma ada foto pas graduation S2 aja, karena Xiaomin nggak ikutan graduation S1. Jadi kalau teman-teman yang dari S1 mau langsung lanjut S2,
kemungkinan 最大的遗憾就是没有不能够参加毕业典礼. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang dari S1 mau lanjut langsung S2, kemungkinan ada sedikit bukan penyesalan juga sih, maksudnya ada sedikit yang nggak bisa diulang lagi gitu kan. Jadi kita nggak bisa ngerasain, oh gimana sih di Indonesia itu perayaan wisudanya itu seperti apa gitu. Jadi kalau perayaan wisuda kan biasanya di sekitaran bulan Oktober gitu kan, sedangkan di sistem perkuliahan di Tiongkok itu yang mulainya dari bulan September. Jadi begitu dapat pengumuman lulus bulan Juli itu biasanya udah dapat udah dapat admission letter, urus visa segala macam. Nah, Agustus akhir biasanya udah harus berangkat ke Tiongkok gitu. Tapi ya kalau punya budget berlebih mau pulang dulu ke Indonesia nanti balik lagi ke Tiongkok juga boleh-boleh aja ya. Gitu. Nah, Xiaomin dulu juga sempat kerja di perusahaan startup media Taiwan, juga sempat jadi freelance translator untuk Gramedia, Buana Inti Populer untuk nerjemahin karya-karya sastra untuk anak-anak gitu. Dan sekarang Xiaomin itu fokusnya di freelance, terutama di bidang konten kreator dan juga penerjemah tulis gitu. Jadi selain di Instagram Xiaomin sendiri, di sosial media Xiaomin sendiri, Xiaomin juga ada kerjasama sama beberapa institusi seperti Pusat Bahasa Mandarin Maranatha yang di Bandung, dan juga beberapa tempat-tempat kursus yang memang bergerak juga di bidang perkembangan bahasa dan budaya Tiongkok gitu. Ya, nah jadi karena hari ini teman-teman semua kan pengen nih, Xiaomin gimana nih caranya biar bisa lulus HSK 4 gitu. Xiaomin di sini bakal bagiin tips and tricks-nya, dan Xiaomin harap tips and trick yang Xiaomin bagiin ini nggak cuma bisa membantu teman-teman semua biar bisa lulus HSK 4 dengan nilai yang memuaskan, tapi juga bisa membantu teman-teman dalam proses belajar bahasa Mandarin secara keseluruhan. Oke? Nah, tapi sebelum Xiaomin bagiin tips and tricks-nya nih, Xiaomin mau nanya dulu ke teman-teman semuanya. Kira-kira teman-teman di sini itu kalian itu rata-rata di sini udah belajar bahasa Mandarinnya berapa lama nih? Boleh jawab di kolom chat atau ya kalau bisa nyalain speakernya bentar boleh juga gitu, atau mau di kolom chat juga boleh. Jadi Xiaomin kira-kira tahu, oh kira-kira kalian ini udah belajarnya berapa lama nih? Oh ada yang setahun. Ada yang lebih dari setahun nggak? Atau kurang dari 6 bulan, 3 bulan? Wow, 10 tahun. Apa? 1 tahun, 2 bulan. Oke, ya macam-macam gitu. Nah, masih mulai Kak? Wah, masih mulai ini masih brilian Cong kalau ibarat kata, kalau lagi masa PDKT gitu ya, masih semangat-semangat ya di awal-awal gitu. Nah, teman-teman di sini juga pasti kan ada yang belajar Mandarinnya itu ada yang memang les, kursus, atau memang anak sastra, atau yang full 100% otodidak gitu ya. Menurut Xiaomin, nggak ada patokan pasti, oh kalau kamu otodidak pasti kamu akan hentongku, kamu bakal kayaknya belajar Mandarinnya susah banget, atau misalnya kalau kamu kuliah atau kamu punya laoshi pasti proses belajar Mandarinnya itu bakal lebih cingsong, ya nggak juga gitu, karena setiap masing-masing itu pasti punya plus minusnya masing-masing gitu ya. Nah, di sini Xiaomin mau ngingetin ke teman-teman juga gitu, kalau sebenarnya belajar bahasa Mandarin, apalagi ini teman-teman di sini mau tes Hanyu Shuiping Kaoshi gitu ya, kalau kalian mau khao Hanyu Shuiping Kaoshi, 其实不用那么痛苦. Jadi ya Xiaomin juga nggak tahu nih ya, apakah cuma Xiaomin yang lebay aja merasa ada beberapa orang yang sampai stres, terus beli bukunya banyak banget, terus grogi banget untuk ikutan Hanyu Shuiping Kaoshi gitu. Karena kebanyakan beberapa ya ada teman-teman netizen atau misalkan teman-teman sekitar Xiaomin, adik-adik kelas tuh suka banyak yang curhat juga, Xiaomin ini mau tes HSK gimana ya, ini aku pusing belajarnya dari mana dan segala macem gitu. Ya menurut Xiaomin, puyong nama tongku, beneran deh gitu. Nah tapi gimana nih caranya biar kita pas ujian HSK, persiapan ujian HSK tuh puyong nama tongku ya. Nah, sebelumnya kita juga harus tahu dulu tujuannya kita itu mau ikutan tes Hanyu Shuiping Kaoshi itu buat apa. Yang pertama pasti kebanyakan dari kita tuh 为了学业, demi untuk kepentingan pendidikan. Jadi untuk lulus S1 atau misalnya untuk pengajuan beasiswa gitu kan. Jadi atau misalnya yang di sekolah gitu. Jadi pasti kan disuruh untuk tes Hanyu Shuiping Kaoshi untuk ngetes gitu. Jadi
memang alasan utama kenapa banyak orang harus tes Hanyu Shopping Kaoshi ya untuk 学业 gitu, untuk kepentingan pendidikan. Nah, yang kedua, selain untuk pendidikan, juga untuk karir. Jadi kayak Xiaomin dulu kerja di perusahaan Taiwan, itu juga Xiaomin diminta sertifikat HSK. Terus waktu Xiaomin mau mengajukan kerjasama dengan beberapa institusi atau dengan beberapa badan bahasa Mandarin juga ya pasti diminta Hanyu Shopping Kaoshi gitu. Jadi sertifikasi Hanyu Shopping Kaoshi ini cuma berlaku 2 tahun, jadi teman-teman juga harus ngecek benar-benar dihitung gitu ya. Kalau misalkan kalian masih SMA 1, terus kalian mau apply untuk kuliah, berarti kalian nanti di SMA 3 itu sertifikat HSK-nya udah nggak berlaku gitu. Jadi kalau kalian mau ngajuin beasiswa harus dihitung-hitung juga kira-kira ini pas diajukan itu sertifikasi saya masih berlaku atau enggak gitu. Karena kan ya seperti yang kita tahu sebenarnya ujian HSK itu juga harganya nggak murah gitu kan gitu. Jadi kita harus pintar ngitung-ngitung juga waktunya biar jangan sampai kita double gitu ujiannya gitu. Padahal masih level yang sama gitu. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh kita mau ujian HSK itu demi pendidikan, demi karir dan segala macam. Nah, tapi di sini juga Xiaomin mau ngingetin kita itu jangan sampai 为了考试而学习. Jadi jangan sampai kita itu tuh baru belajarnya karena ujian aja gitu. Jadi begitu mau Hanyu Shopping Kaoshi tuh bukunya baru ditumpuk-tumpukin banyak, baru review bukunya lagi gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman mau ujian Hanyu Shopping Kaoshi-nya itu misalnya bulan depan, terus kalian ikut kelas intensif yang 1 bulan. Tapi sebenarnya sebulan sebelum kelas intensif ini tuh kalian belajarnya ya cuman ngandelin di laoshi doang, cuman di kelas doang, kalian nggak ada fusi lagi. Nah, makanya itulah kenapa kebanyakan dari kita pada saat Hanyu Shopping Kaoshi, kita tuh 准备的很痛苦gitu, karena ya itu nggak ada kebiasaannya, nggak ada habitnya gitu. Jadi kita baru mulai cari-cari buku latihan soal, cari list-list kosakatanya dan segala macam gitu. Nah, jadi tips pertama dari Xiaomin adalah jangan sampai kita itu 为了考试而学习, karena sekali lagi, kayaknya teman-teman di sini kan ujian HSK ini untuk tahu kemampuan bahasa Mandarin kita di mana gitu. Memang sertifikasi HSK itu berguna untuk pengajuan beasiswa, untuk kerja dan segala macam gitu. Tapi kan bukannya berarti setelah kita dapat sertifikasi itu proses belajar kita berhenti kan gitu. Jadi jangan sampai kita tuh malah jadinya belajar bahasa Mandarin biar bisa lulus HSK. Tapi setelah kita lulus udah stop di situ. Nah, jangan sampai kayak gitu. Karena kan sebenarnya di depan setelah kita lulus HSK atau nggak lulus HSK itu kan masih ada proses belajar yang lainnya gitu. Jadi jangan sampai 不要为了考试而学习, karena emang ini bakalan 很痛苦gitu. Lagi seperti yang teman-teman ketahui, kita lihat dari 词汇量aja ya, dari jumlah kosakata yang harus dikuasai kita di masing-masing level HSK yang mau kita ikuti. Jadi ini Xiaomin masih pakai patokan yang HSK 2.0 ya. Soalnya HSK yang 3.0 itu yang paling baru yang ada sampai level 9, Xiaomin belum dapat updatean maksudnya di Indonesia belum pakai sistem ini untuk ujian HSK. Jadi masih pakai sistem yang 2.0 gitu. Ya. Jadi untuk HSK 1 aja kita tuh 150 kosakata. HSK 2 300. HSK 3-nya 600. 4级 1,200, 1.200. Terus uji udah 2,500. 6级 udah 5,000 gitu. Jadi kita itu jangan sampai terpatok, oh saya mau ujian HSK 4, berarti saya harus belajar 1.200 kosakata. Kalau misalnya kita bisa, pada saat kita udah tes HSK 4, tapi ternyata kita udah bisa 2.000, bukannya lebih bagus ya? Jadi kan begitu mau ke HSK uji, HSK 5-nya kita tinggal nambah 500. Nggak terlalu berat kan? Gitu. Jadi jangan sampai karena ngelihat ada angka ini, malah itu yang jadi patokan kita buat belajar, oh cuma sampai 1.200 aja. Karena kenapa? Yaitu dia, HSK yang baru, yang HSK yang 3.0 itu, jumlah kosakatanya itu 2 kali lipat dari ini. Gitu. Jadi yang HSK 6 itu tuh udah lebih dari 10.000 kosakata. Gitu. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih bisa tes HSK 2.0, ya masih bisa bernafas lega gitu. Tapi kalau misalkan nanti udah HSK yang 3.0, tapi kita masih pakai konsep belajarnya yang cuma ngelihat angkanya aja, itu pasti bakal ngerasa lebih susah lagi gitu. Karena ya itu udah langsung ke doktrin. Wah,
harus ada 2.000, 3.000 kosakata yang harus kita pelajari gitu. Jadi jangan sampai kita itu malah jadi fokusnya belajar demi ujian gitu. Padahal sebenarnya ujian kan namanya juga ujian yang menguji proses belajar kita yang terdahulu gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Ya. Jadi kayak ini ada Xiaomin mau rekomendasi untuk teman-teman yang mau tes Hanyu Xuping Kaoshi. Kalian bisa pakai buku patokan yang ini, Biaozhun Jiaocheng. Kenapa ini benar-benar yang Jiaozhun? Ya karena ini dikeluarinnya juga sama Beijing Language and Culture Press gitu, Beijing Yuan Daxue Chubanshi. Dan ini juga kerjasama sama Kongzi Xueyuan. Hanyu Xuping Kaoshi yang kita tes itu dilaksanakannya di bawah naungannya Kongzi Xueyuan, di bawah naungannya Confucius Institute. Nah, jadi buku yang dikeluarkan oleh pihak penyelenggara ya. Jadi udah pasti ini modulnya udah yang paling sesuai, terus contoh soalnya pun yang paling mirip dengan yang diujikan di tes HSK sesungguhnya gitu. Terus kita juga ada dapat CD, jadi kita bisa latihan tinglik, kita bisa latihan listening segala macam, semua udah ada buku patokannya di sini gitu. Cuma ya sekali lagi ini buku hanya untuk membantu kita review. Jadi kita bisa tahu oh kurang lebih yang diujikan pada saat HSK itu tipe-tipe soalnya seperti apa. Jadi kita ada gambaran. Bukannya kita belajar cuman dari buku ini aja, atau misalkan ada buku latihan soal lain yang mengenai HSK, nah kita belajarnya dari situ aja, kosakatanya dari situ aja, hansnya dari situ aja, listeningnya dari situ aja. Habis misalkan nih, sebulan Xiaomi tiba-tiba lupa bahasa Indonesia. Tiba-tiba kalian itu belajarnya selama intensif, 1 bulan, sehari, 2 jam sampai 3 jam dari buku ini. Tapi 2-3 jam berlalu, kalian nggak ngulang apa-apa lagi sama sekali sama bahasa Mandarin. Itulah yang bikin kalian hentongku pada saat junpei. Gitu. Nah, apalagi kalau misalkan ini nih, kalian dapat, cuman ini, sorry, karena Xiaomin waktu kemarin itu sempat ikutan simulasinya yang liuji, yang uji, Xiaomin nggak dapat list kosakata kayak gini. Jadi Xiaomin juga belum tes yang diuji, Xiaomin masih baru tesnya yang uji. Nah, ini baru ikutan yang simulasi, jadi itu ada dikasih dengan sangat detail 1-5.000 kosakata yang diujikan pada saat Hanyu Xuping Kaoshi diuji. Gitu. Nah, tapi sekali lagi, begitu kita dapat kosakata ini, kita itu ya kegunaannya list kosakata ini untuk ngefilter. Oh, kita tuh dari nomor 1-5.000, mana sih yang belum kita pahami, mana sih yang belum kita kuasai gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman untuk HSK 4 juga kalian dapat Sihui yang kayak gini, dapat Sihui Tan yang kayak gini, itu tuh gunanya untuk nge-review. Kosakata mana sih yang kita udah temukan, yang udah kita pelajari, kosakata mana sih yang belum. Nah, ini juga gunanya untuk nge-review gitu. Jadi misalnya ada kosakata yang mirip atau yang kita juga belum mengerti penggunaannya seperti apa, nah kita bisa tandain gitu. Bukannya HSK 4 1.200, saya udah dapat kosakatanya 1.200, langsung baru dipelajari 1.200-1.200-nya sebulan. Ya iya, pasti mabok gitu kan gitu. Tiba-tiba dalam waktu singkat harus nyerna segitu banyak gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa ngebedain banget kalau buku latihan soal dan list kosakata ini tuh cuman untuk ngefilter. Jangan sampai itu yang dijadiin patokan untuk belajar Hanyu Xuping Kaoshi gitu. Karena pengalaman juga dari Xiaomin pribadi, cuman belajar dari latihan soal ini memang membantu untuk kita mengerjakan soal Hanyu Xuping Kaoshi pada saat ujian. Tapi tetap kembali lagi, kalau misalkan kita pakai metodenya menghafal dan SKS, begitu di soal ada yang sedikit berubah, kita tuh langsung panik. Gitu, karena kita menghafal pattern-nya yang cuman di situ aja. Gitu. Sedangkan kan namanya ujian kan kadang ya misalkan nih nanti tiba-tiba ada kayak earphone-nya nggak jelas lah, atau misalkan tiba-tiba di belakang ada suara berisik atau apa, kitanya langsung panik gitu, karena kita udah terbiasanya di zona yang nyaman gitu, yang anggapannya kita udah dapat kunci jawabannya gitu. Kayaknya jadi buku latihan soal dan list kosakata ini sekali lagi hanya untuk ngefilter dan kasih kita gambaran, tapi jangan terlalu terpaku ke dua hal ini gitu. Nah, jadi menurut Xiaomin yang paling penting adalah yao yangcheng liang hao de xuexi xiguan. Kita itu harus membina, melatih diri kita punya kebiasaan belajar yang baik gitu. Karena kan ya sekali lagi kita kan tujuan belajar bahasa Mandarin bukan cuma sekedar untuk lulus
Hanyu Xueping Kaoshi aja kan gitu. Terus kalau boleh jujur ya memang Hanyu Xueping Kaoshi 4级 itu kan termasuknya adalah di level dasar bahasa Mandarin, 初级 gitu. Jadi ya itu adalah dasar. Jadi kalau di masa-masa kita belajar bahasa Mandarin dasar pun udah nggak terlatih proses belajar yang baik gitu. Nah nanti ke level 5 sama 6-nya itu bakal makinan berasa 我觉得我受不了了，我觉得我该放弃. Jadi jangan sampai ada perasaan kayak gitu gitu. Jadi lebih baik kita di awal itu kita udah mulai ngelatih kebiasaan untuk belajar yang efektif gitu. Mungkin di pertama-tama kita yaitu bakal ngerasa 很痛苦, 不习惯, 很紧张 gitu. Ya karena kita belum terbiasa gitu. Namanya juga bahasa asing, jadi masih berasa asing. Nah, jadi gimana nih caranya biar kita nggak berasa asing? Ya seperti yang selalu Xiaomin bilang ke teman-teman semuanya, kalau kita mau mempelajari satu bahasa asing, nggak cuma bahasa Mandarin aja gitu, tapi bahasa Inggris, bahasa Thailand, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, Jerman, dan segala macam, ya sebenarnya kalau kita mau menguasai bahasa itu, memang kita harus tuoting, banyak dengar. Kemampuan listening-nya kita harus sering-sering dengar gitu. Nah, kalau misalnya di sini teman-teman yang masih di Indonesia, yuan huanjing, nggak punya yuan huanjing yang mendukung gitu, lingkungan bahasanya nggak ada. Di rumah cuma saya Xiaomin yang belajar bahasa Mandarin, nggak ada lagi yang belajar bahasa Mandarin. Oh ya udah, kalian sekarang udah banyak banget di internet gitu ya, kalian bisa dengerin lagu, kalian bisa nonton film, variety show gitu, atau enggak kalian juga bisa nontonin video-video konten kreator yang dari bule, orang Eropa, orang Afrika, sekarang segala macam juga udah banyak gitu. Jadi kalian bisa juga latih listening kalian nggak cuman di bahasa Mandarin yang enak gitu, yang Biaochun gitu. Tapi kalian juga bisa terbiasa mulai latih untuk mendengar berbagai koin gitu. Nah, ini akan sangat membantu juga untuk melatih listening dan juga menambah kosakata gitu. Nah, terus yang kedua, tuokan, baca gitu. Jadi kalian bisa mulai cari-cari di internet juga. Pokoknya sekarang semua di internet udah banyak banget deh gitu. Terus kayak misalnya buku-buku pelajaran kalian, nah kalian juga bisa baca berulang kali kewennya gitu. Bacaan teksnya kalian baca berulang kali, atau misalnya kalian siapcai Baidu app, kalian tinggal install Baidu app, itu kan kayak Google. Jadi kalau misalnya ada berita-berita trending, kalau kalian ngerasa berita trending yang soal politik, soal sejarah terlalu berat, ya kalian cari aja yang gila, yang soal artis gitu kan, pasti kalian bakalan lebih tertarik kan. Misalnya kayak soal Xiao Chan gitu, kalian pasti bakalan lebih tertarik, oh Xiao Chan hari ini ngapain nih, dia lagi ada berita apa. Itu kan kosakata-kosakatanya juga kalau untuk gila fangmian itu biasanya lebih jantan, lebih ya lebih nggak lah, nggak lebih susah gitu bahasanya. Jadi kalian bisa coba latih-latih dari situ. Kalau misalnya ada banyak kosakata yang kalian nggak bisa baca, nah itu kan berarti kalian tahu udah ada warningnya. Oh, ini berarti level saya belum nyampe sini nih. Ya udah, kalian tinggal buka kamus lagi, kalian cek lagi, oh ini hansinya dibacanya apa ya, tandain. Terus kalian bisa bikin list kosakata sendiri gitu. Jadi kalian punya Zihui Tanzi, punya kalian sendiri gitu. Nah, terus ya ini, tuoxie. Sekarang zaman udah canggih, jadi kemungkinan udah jarang banget nulis pakai pulpen di kertas kali ya gitu. Jadi latihannya juga tulis-tulisnya di iPad, di handphone, pakai tangan, goresan gitu ya. Cuman kalau menurut Xiaomin, tuoxie itu 没有其他方法了. Cara paling efektif adalah memang nulis di kertas tangan, pakai buku kotak-kotak, satu hanzi ditulis berkali-kali. Itu benar-benar bikin ciroci, itu bakalan bikin muscle memory. Itu jadi ya itu, 很痛苦 awalnya, tapi efeknya itu malah lebih lama diingat dibandingin ya kita nulis pakai iPad atau di handphone gitu ya. Nah, terus ini yang terakhir tuoshuo. Yang kemarin Xiaomin baru dapat updatean, jadi untuk tes HSK yang bakal berlangsung dalam waktu dekat ini, itu udah satu paket. Jadi kalau dulu kita tes HSK itu bisa pilih mau HSK aja tanpa HSKK, tapi sekarang itu mulai dari HSK 3 itu tuh udah dipaket sama HSKK. Jadi udah ada tes juga Hanyu Xueping Kaoshi, Koushi. Jadi yang Koushi ini memang spesial untuk melatih kemampuan speaking kita. Nah, kalau kemampuan speaking ya ini
udah mau nggak mau ya kita harus putusin urat malu, kita harus sering-sering latihan ngomong gitu. Nah, caranya gimana nih kalau nggak punya laoshi, nggak punya teman interaksi? Kalau Xiaomin dulu caranya ngomong depan kaca gitu. Jadi ya anggap pantulan di cermin itu lawan bicara kita gitu. Jadi misalkan kayak HSK4 kan kalimat koshi-nya itu masih ngulang kalimat di rekaman, atau enggak ada satu kata terus kita suruh bikin kalimat gitu. Jadi kita bisa latih pelan-pelan. Misalkan nih kayak ini di depan Xiaomin, oh ada handphone. Nah, Xiaomin bisa 这是我的手机，我的手机是黑色的. Jadi kita mulai perlahan-lahan dari kalimat yang pendek gitu. Terus kalau misalkan mau lebih efektif lagi, nah pada saat kalian ngucapin itu, kalian rekam. Nah, udah kalian rekam, udah kalian beres nih ngomongnya. Nah, kalian coba dengerin lagi sendiri. Ini mana ya yang masih kurang enak? Ini kayaknya pola kalimatnya lebih bagus kalau kayak gini deh. Ini kayaknya lebih enak kayak gini deh. Jadi kitanya juga ngekoreksi diri kita sendiri, kita ngelatih kebiasaan untuk bisa spontan. Karena kan kalau lagi nanti higher sweeping course kan kita nggak mungkin bisa bikin kotretan dulu kan, bisa bikin catatan dulu. Jadi memang harus sian-chang fahui, memang harus on the spot gitu. Kita ngomong apa ya direkam, ya itu yang akan jadi nilai gitu. Jadi untuk secara garis besarnya sebenarnya kalau mau lulus higher sweeping course, kalau kalian mau persiapan yang nggak 很痛苦, mending 痛苦nya dari awal gitu. Jadi mending 先难后获, mending susah dulu di awal tapi nanti dapat hasilnya di akhir gitu. 多听多看多写多说. Nah, kayak Xiaomi pribadi juga waktu awal juga kayak ngerasa capek, aduh harus kayak gini, aduh ini harus nulis berkali-kali gitu. Tapi kalau itu udah jadi kebiasaan, udah nggak akan ngerasa 很痛苦 lagi gitu. Justru malah kalau nggak ngerasain itu tuh malah jadinya kok kayaknya ada yang kurang ya gitu. Jadi coba pelan-pelan dilatih kebiasaannya gitu, buat diri terbiasa. Tuh. Ya. Nah, kalau misalkan kita udah terbiasa untuk tuo ting tuo kan tuo xie tuo shuo, baru deh kita bisa aplikasiin tips and tricks buat ngerjain ujian HSK-nya gitu. Karena kalau misalkan kita kita list kosakatanya juga masih dikit. Terus Hanzi yang kita bisa baca tanpa pingin pun masih sedikit. Ya udah pasti ngelihat kertas ujian, panik dong. Karena ya itu, baca juga nggak bisa, belum bisa semua gitu kan. Masih banyak yang nggak bisa dibaca gitu. Terus kalimat juga belum semuanya paham gitu. Jadi ya itu dia. Tuo ting tuo kan tuo xie tuo shuo-nya itu memang harus dari awal dipus gitu. Nah, nanti kalau itu udah mulai kebangun habitnya, pas ngerjain latihan-latihan soal HSK atau pas ujian HSK-nya, tips yang pertama itu siang kan wenti. Terus yang kedua, itsukuo. Maksudnya lihat pertanyaan dulu sama itsukuo sekali jadi aja itu gimana. Nah, kita lihat sama-sama dari bagian tingli dulu ya. Jadi kayak ini di bagian tingli. Ini kan yang pertama itu dia pasti akan kasih contoh nih. Nah, jadi kalau misalnya kita nanti ujian HSK itu, biasanya sebelum pertanyaan satu mulai, sebelum rekamannya itu bilang, titi, itu dia pasti bakal kasih contoh dulu. Nah, pada saat rekaman itu ngasih contoh, itu adalah waktunya kita untuk scanning dulu. Kita baca nomor 1, itu lagi mau ngomongin apa. Jadi kita baca dulu, oh kok kita udah baca dulu, 今天天气不错. Jadi kita juga udah bisa nerka-nerka. Oh, ini bakal ngomongin soal cuaca. Jadi kita langsung cui. Nanti dia bakal bilang cuacanya gimana nih. Gitu. Jadi kita udah ada warning dulu, kita udah anggapannya kita udah menerawang dulu nih, ini mau kemana gitu. Ini bakal jauh lebih gampang dibandingin pada saat kita dengerin, baru kita baca si pertanyaannya. Kadang itu malah jadi bikin kita ke distract. Jadi misalkan kayak contoh nih, yang ini. 我想去办个信用卡，今天下午你有时间吗？陪我去一趟银行。Gitu. Nah, misalkan kita pas lagi denger, kita nggak fokus. Jadi kita tiba-tiba bengong sedikit, terus kita bingung. Ini tadi dia ngomongin apa ya? Ada hubungannya Sinyonkha sama Yinhang. Kartu kredit sama bank. Habis itu,
baru kita lihat ta dasuan xiao qu yinhang. Baru dicerna lagi ta dasuan xiao qu yinhang. Jadi proses nyernanya 2 kali. Tapi di waktu yang sangat singkat karena kan untuk ngerjain soalnya kan ada waktu, batas waktunya kan gitu. Nah, jadi di saat rekaman itu lagi ngomongin contoh, kita scanning dulu kalau bisa 1 sampai 10 ya bagus, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa satu-satu aja. 1 dulu nomor 1, oh, pertanyaan nomor 1 bakal soal ini nih. Berarti aku harus fokusnya yang sana. Nah, nanti kita udah jawab. Nah, itu dia. Jawabnya udah. Begitu kalian udah nentuin jawaban bener atau salah, atau ABCD-nya udah dipilih, udah itsuko, jangan diganti-ganti lagi. Mending kalian resikoin 1 pertanyaan salah, dibandingin karena kalian masih galau mikirin, tadi dia ngomongnya Shinyong Ka Inhang, dia perginya Xiao atau Wansang atau Chaoshang. Terus ternyata pertanyaan nomor 2 udah dimulai, dan kalian kelewat. Akhirnya panik, terus baru lihat lagi wenti yang nomor 2 itu sebenarnya pertanyaannya apa, kalian baru baca lagi, terus kalian bingung lagi, duh tadi ngomongin apa ya? Akhirnya pertanyaan ketiga udah mulai lagi. Jadi itu bakal merembet, jadi yang tadinya kemungkinan cuma salah 1, malah jadi bisa salah 1 bagian. Makanya jadi lihat dulu wentinya apa, pertanyaannya apa, itu kok sekali jadi aja. Mending resiko 1 salah kan dibandingin banyak yang salah. Gitu. Nah, terus kayak yang tier bufen juga sama aja. Kita kan udah lihat nih pilihannya, oh ada 银行对面，银行右边，市长附近，使馆西边. Nah, jadi ini kita bisa tahu nih kurang lebih. Oh, ini antara ngomongin bank sama dubes nih. Ini lagi ngomongin arah. Kira-kira pertanyaan dia mau kemana nih? Gitu. Jadi kita tuh udah ada satu fungsiang dulu. Kita udah tahu, kita udah nerka-nerka ini tuh mau ngomonginnya soal apa. Nah, itu dia kenapa Xiaomi bilang, tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shou-nya juga harus dilatih. Kalau misalkan kalian, ya Hanzi-nya juga masih banyak yang kalian bingung nggak bisa baca. Nah, jadi kalian begitu lihat soalnya juga udah bingung, ini Hanzi-nya dibacanya apa, terus juga harus nyerna ini dia ngomongnya apa. Gitu. Jadi makanya untuk tips and tricks ngerjain soal Hanyu Xueping Kaoshi sebenarnya di baliknya itu 背后还是跟学习中文的过程有很大的关系. Jadi di balik tips and tricks gimana cara kita ngerjain Hanyu Xueping Kaoshi ini sebenarnya di belakangnya itu ya gimana cara kita belajar bahasa Mandarin sebenarnya gitu. Jadi jangan cuma fokusnya di Hanyu Xueping Kaoshi-nya aja gimana gitu, tapi di belakang proses belajarnya seperti apa gitu. Karena ya kayak Xiaomi kasih tips, itu kok baca dulu pertanyaannya, tapi kalau Hanzi-nya kalian juga belum cukup gitu. Ya tips dari Xiaomi ini kan kalian pakai juga malah jadi nggak efektif gitu. Jadi tuo ting tuo kan tuo xie tuo shou-nya harus benar-benar jiayou gitu. Ya, kayak ini yang untuk di Tisan Bufen juga sama, apalagi di Tisan Bufen itu udah percakapan, udah tuh antara 2 orang gitu. Nah, jadi ada baiknya ya kita ngeliat dulu pilihannya itu, kayak ini miantiao, mie fan, jiaozi, tangkao. Lagi ngomongin soal makanan nih. Jadi kita udah bisa cuy. Begitu dia lagi ngomongin, ni yao chi shime, wo xihuan chi shime, wo bu xihuan chi shime. Kita tuh udah ada radarnya gitu. Kita udah ada warningnya. Dan bisa dibilang begitu kita udah tahu ada miantiao, mie fan, jiaozi, tangkao. Begitu si orang ini ngomong miantiao, nah kita udah harus cuy. Ini kemungkinan bisa jadi jawabannya miantiao nih. Tandain dulu gitu. Nah, tapi kalau tiba-tiba muncul lagi, misalnya mifan. Nah, baru itu kita, berarti kan yang jiaozi sama tankao nggak usah kita hirauin gitu. Udah kita bisa kuliah gitu. Jadi ternyata kalau misalkan si rekamannya itu, misalnya si A nanya, ni xihuan chi shime? Terus B bilang, wo xihuan chi miantiao. Terus si A bilang, wo gen ni bu yiyang, wo gen xihuan chi mifan. Terus ternyata pertanyaannya, A更喜欢吃什么? Nah, itu kan sebenarnya kita udah ada gambaran dulu, antara mifan sama miantiao. Nah, kita udah tahu nih, lagi ngomonginnya makanan. Gitu. Itu bakalan jauh lebih mudah nyernanya dibandingin kita dengerin rekamannya dulu, kita cerna rekamannya, terus baru kita lihat lagi pilihannya satu-satu. Itu malah jadi lebih bikin stepnya lebih panjang, makan waktu lebih panjang gitu. Nah, jadi kalau kita bisa ngerjainnya cepet, ada jeda waktu tuh, nah kita untuk baca pertanyaan berikutnya.
Gitu. Ini kalau dari tingli. Nah, kalau untuk Yetu sebenarnya bisa pakai konsep yang sama tadi, cuman ya ada penyesuaian sedikit aja gitu. Jadi di Yetu juga kita lihat dulu pertanyaannya atau pilihan yang ada itu apa. Jadi kayak ini kita bisa nerka-nerka dulu, oh, jinzhi itu artinya apa? Hayang itu apa? Tuichi itu apa? Jianshi, shunbian, guji. Guji itu apa? Gitu. Nah, jadi nanti ya kita tinggal masuk-masukin sendiri aja. Kayak ini, nih, qu mai pijiu ma? Kamu pergi beli biar nggak apa-apa-apa, mau mai ihe niu nai, Pak. Nah, tadi kan kita udah sortir tuh. Oh, shunbian itu sekalian. Dan di kalimat ini kayaknya cocok deh. Ni qu mai pijiu ma? Sekalian bantuin saya beli 1 kotak susu. Udah, jebret. Jadi prosesnya itu nggak lihat pertanyaan, lihat pilihan, pilih lagi A, B, C, D, E, F, terus baru pilih, baru dikerjain gitu. Tapi dari atas kita udah, oh ini artinya ini. Begitu ketemu kalimatnya kita udah tinggal masukin gitu. Nah jadi waktunya lebih cepat, kitanya juga kalau ya tuh ya enaknya ada waktu untuk periksa lagi gitu kan gitu. Tapi kalau tingli itu kan udah lewat ya udah lewat, nggak bisa diulang lagi. Kalau ya tuh kan bisa gitu. Tapi biar nggak cincang ya tipsnya dari Xiaomi ya sekali lagi itu dilihat dulu. Nah kalau yang tier bufen ini ngurutin. Nah kalau diurutin ini sebenarnya ada triknya. Kalau misalnya nih sampai ada hanzi yang kita lupa bacanya itu apa, sebenarnya kita cuma tinggal lihat kalimat, tinggal lihat kosakata pertamanya aja. Jadi kayak misalkan ini, keshi itu kan kata sambung ya, tetapi. Jadi dia nggak mungkin dong muncul di awal tiba-tiba, keshi apa-apa-apa. Kan pasti ada depannya dulu gitu. Nah, terus yang berikutnya soi. Itu juga satu kata sambung, inwei soi. Jadi pasti ada kejadian dulu baru soi. Nah, berarti dari A sama C kita udah bisa sortir, oh B pasti urutan pertama. Nah, tinggal kita lihat lagi mana nih yang duluan, soi dulu atau keshi dulu gitu. Nah, jadi sebenarnya nggak perlu dibaca full sentence juga, tinggal lihat depannya aja. Nah, udah nentuin depannya, baru nanti kita sambungin gitu. Nah, kayak ini nomor 56. Ta jiu zhang man le jiu bian qiang. Ta-nya kan di sini dia untuk benda. Nah, kok bisa tiba-tiba dia untuk benda? Dia pasti akan merujuk ke suatu barang dong. Nah, karena kita udah punya pattern yang kayak gitu, nah jadi kita udah bisa nentuin ta-nya ini mau menunjuk ke sesuatu, oh berarti zhong zhu. Nah, berarti udah jelas nih barangnya apa. Gitu. Berarti yang pertama pasti si B ini, B, C, A gitu. Sama yang nomor 57 juga gitu. Oh, ini kita udah tiba-tiba tahan yancing. Oh, berarti ini udah subjek juga depannya, kemungkinan besar dia urutan pertama. Tinggal kita lihat mana nih yang kalimat kedua sama ketiga. Pi itu kan perbandingan. Keshi juga tuh terakhir. Gitu kan, maksudnya kalimat sambung lah gitu. Jadi pi itu pasti ada perbandingan. Jadi udah depan ta hen nianqing, bi xiang tong nianling de ren更成熟，可是遇到问题很冷静gitu. Jadi sebenarnya pas ngerjain itu nggak perlu baca semua kalimat hanzi full, diartiin satu-satu baru diurutin. Tapi kita tinggal cukup cari dulu subjeknya mana yang kata sambung gitu. Buat ngerjain si bagian urutin kalimat. Kalau untuk tisan bufen, ini sebenarnya nggak beda jauh sama bagian tingli, yang bagian benar salah ya. Karena ini kan, kalau tadi kita dengerin rekaman, kalau ini kita baca gitu. Jadi tetap balik lagi, kita lihat dulu pertanyaannya apa. Gitu. Kita dengerin dulu pertanyaannya. Kayak ini, ta shi ge shen yang de ren. Oh, dia tuh orangnya seperti apa. Nah, nanti kita tinggal biasanya kalau ya tuh itu enaknya. Ya, 他是个什么样的人? Si kata tanyanya kita cari aja, oh ini, 他是很活泼，说话很有趣. Tapi di sini nggak ada 活泼. Nah, tinggal kalian lihat, yang mirip-mirip sama 活泼itu kata sifatnya apa? Yomo. Ya udah, berarti jawabannya udah ke situ. Jadi nggak perlu dibaca sampai akhir. Gitu. Jadi enaknya kalau ya itu sebenarnya ya asal kita udah tahu pertanyaannya apa, kita tinggal tinggal cari jawabannya di atas, jadi nggak perlu dibaca semua bacaannya gitu. Nah, kalau untuk suxie
yang tahap pertama masih enak nih, karena bisa dibilang ya ini sampai in case kita lupa banget Hanzi-nya gimana, ya udahlah ya, cap cis setidaknya kita tinggal copy paste tulisannya seperti apa gitu. Cuman kalau tipsnya dari Xiaomin, kalau ngerjain yang bagian ini tuh, ya kita harus tentuin dulu subjeknya yang mana nih, gitu. Subjek itu kan, maksudnya kalimat itu kan pasti terdiri dari subjek, kalau Mandarin kebalik ya sama Indonesia, bukan SPOK, tapi SKPO gitu. Jadi kita tentuin dulu, oh ini mana nih yang subjek, mana nih yang keterangan, mana nih yang predikat, mana yang objek gitu. Nah, subjek itu kira-kira bisa apa aja nih? Kata benda atau apa gitu kan. Atau kata ganti orang. Nah, jadi kayak ada di sini, hui tan kan qing de ren. Nah, ini hati-hati ada te, berarti jangan lihat kayak ada hui tan kan qing, oh berarti itu predikat, bisa main piano. Tapi ada te ren, jadi dia tuh objek gitu kan gitu. Nah, ini terus ada xianmu, itu kata sifat, hen itu kan menjelaskan kata sifat gitu. Dan itu biasanya untuk predikat. Nah, berarti oh subjeknya itu ta hen xianmu hui tan kan qing de ren. Udah kayak gitu. Jadi untuk Sushi ini memang ini bakalan jauh lebih ke teori gitu. Jadi kita harus paham dulu, oh mana sih yang subjek, mana sih yang predikat, mana sih yang keterangan, mana yang objek dan segala macamnya gitu. Mana yang termasuk subjek dan segala macam. Nanti baru bakalan, jadi tahap pertama ya cari subjeknya dulu. Gitu. Jadi kayak ini 87 sama cari dulu subjeknya. Semua itu cari dulu subjeknya. Begitu kita udah cari subjeknya paling depan apa, ke belakangnya udah enak. Gitu. Terus yang tier bufen. Nah, kalau yang ini jauh lebih menantang karena cuma ada gambar, cuma ada satu hanzi dan kita harus pakai hanzi itu di kalimat kita. Kayak Xiaomin juga pernah ngalamin sendiri. Ngomongnya bisa, yang mau diceritain tahu, tapi begitu mau nulis ada satu hanzi yang nggak tahu, yang tiba-tiba lupa blank mau ditulisnya apa. Nah, kalau udah menemui kondisi kayak gini, udah mending langsung ganti kalimatnya aja. Jadi jangan terpaku di satu hanzi itu. Gitu. Atau kalau kalian mau ngambil resiko, ya udah tulis aja kalimat yang itu, tapi hanzi yang kalian nggak tahu itu kalian kosongin gitu. Tapi kalau Xiaomin sih lebih prefer option yang pertama. Karena biasanya kalau option yang pertama, karena kita jadi bisa cari kalimat yang lebih simpel, yang hanzi-nya kita bisa tulis semua. Jadi misalkan kayak nomor 99 deh ya, yang kuai gitu. Misalkan mau bilang, 我今天跟爸爸一起去海边玩，天气很凉快 gitu. Tapi mau tulis haibian, hai-nya lupa. Gitu. Oh ya udah. Kalimat paling simpel. 今天天气很凉快. Gitu. Jadi jangan karena ngekeh di satu, ngotot di satu hanzi itu yang kita lupa, mending kita jiandanhua, kita simpelin, yang penting kejawab kalimatnya gitu. Karena kan di sini kan tujuannya hanya untuk yongci zhaoju. Jadi dia nggak bilang secara detail kalimatnya harus sepanjang apa atau pakai jeko seperti apa. Yang penting hanzi yang ada di sana itu ditulis. Jadi kalau misalnya cuma tulis 今天天气很凉快, ya udah bisa kayak gitu. Nah, terus kayak soal Hanyu Shuping Kaoshi yang Kaoshi itu juga sekarang kan ya kayak tadi Xiaomin udah bilang harus dipaket kan ya. Jadi dari kalian misalkan latihan-latihan soal dari bank-bank soal itu atau dari Tingli. Nah, kalian udah dapat teksnya, nah itu kalian bisa coba latih percakapan kalian. Kalian bisa baca kenceng-kenceng gitu. Jadi dengan kita baca kenceng-kenceng, kita jadi tahu, oh kurang lebih itu kita kurangnya di mana. Apa sih yang harus kita tingkatin lagi gitu. Jadi memang semuanya itu harus ke tuo ting tuo kan tuo xie tuo shuo gitu. Jadi pas kita ngerjain Hanyu Shuping Kaoshi-nya itu nggak tongku gitu. Ya. Nah, terus kawan shihou zemeban? Setelah kita beres ujian, zemeban? Gimana nih? Pasti ada dua kan? Yang satu kaoshi jige le, lulus. Yang kedua kaoshi bu jige, nggak lulus. Tapi kalau menurut Xiaomin nggak usah diambil pusing gitu. Jadi kalau memang jige, cuhe nih, selamat buat kamu yang lulus gitu. Tapi setelah lulus HSK 4 ini kan kita masih ada target lagi mau HSK 5 dong gitu kan. Atau enggak ya kemampuan bahasa Mandarinnya mau ditingkatin lagi kan gitu. Nah, jadi nilai HSK yang kita dapetin nanti begitu kita lulus HSK 4 yaitu tuh jadi tolak ukur hasil jerih payah kita selama belajar sebelum untuk menyiapin HSK gitu. Nah, tapi kalau misalkan sampai puji ke
juga ya udah nangisnya sedihnya maksimal 1 hari aja, tapi habis itu diterabas lagi gitu. Kenapa? Ya karena ini juga bukan berarti kita tuh nggak cocok sama bahasa Mandarin atau kitanya yang lebih lemot dari orang gitu. Karena ya balik lagi setiap orang punya proses belajar yang beda-beda gitu. Kalau misalkan orang lain 3 bulan udah bisa lulus, kalau saya harus 2 kali tes, ya nggak masalah. Tapi pada akhirnya tetap lulus juga kan gitu. Jadi jangan sampai kita itu terlalu terpengaruh sama hasil gitu. Dan bisa dibilang belum tentu juga yang lulusnya lebih cepat, tapi nanti progres Mandarinnya juga lebih cepat. Belum tentu juga gitu loh. Jadi buat teman-teman, ya semoga kalian semuanya bisa lulus dengan nilai yang memuaskan gitu. Tapi kalau misalnya sampai amit-amit nggak lulus pun, ya sedih-sedihnya 1 hari aja maksimal gitu. Karena dari situ misalnya kalian nggak lulus pun kan kalian jadi tahu nanti kan sertifikat HSK itu biasanya nanti ada pembagian nilainya sangat detail kan, tingli total Jiven, terus iya tuh berapa, Xiezuo berapa. Jadi misalkan kalau nggak salah HSK 4 tuh standarnya 180 atau 160 ya, 不好意思我不太记得，就是记得不太清楚。小明nggak ingat terlalu jelas. Jadi misalkan nih standar nilai lulusnya itu 100. Terus itu dibagi 3. Anggaplah berarti 30, 35, 35, 30 misalkan. Terus nilai tingli kita itu paling kecil, cuman 15. Ya udah, sedangkan kita tahu, oh tingli-nya kita yang harus diperbagus nih. Tingli kita yang harus diperbanyak nih. Berarti kita harus nambah belajar dari mana nih? Gitu. Oh, sering-sering dengerin lagi nih rekaman-rekaman bahasa Mandarin gitu. Nah, kalau misalkan lulus pun, kalian bisa lihat kan nilainya. Oh, mana nih yang paling bagus? Mana nih yang nggak bagus? Nah, itu kita bisa tahu, oh, ke depannya nanti buat HSK 5, biar nggak terlalu sinku, biar nggak terlalu tongku, itu kita harus mulai eksekusi nambah belajarnya di mana gitu. Nah, tapi teman-teman juga harus mulai bisa ngefilter juga kalau belajar itu bukan berarti harus yang selalu baca buku kamus tebel-tebel gitu. Oh, harus ada laoshnya. Terus harus yang dipelajari itu soal teori, tata bahasa, mingci, cui, pingyu, dan segala macam istilah-istilahnya yang membingungkan itu gitu ya. Gitu. Tapi kita juga harus ngelatih yaitu lagi sense berbahasa gitu. Jadi dengan kita sering nonton TV, dengerin lagu, gitu juga bisa sangat membantu proses pembelajaran kita. Tuoking tuokan gitu. Kalau nonton film ya jangan pakai subtitle lagi gitu. Nah, tapi kalau mau lebih efektif, sambil kalian dengerin, nah kalian catat ulang. Itu kan berarti kalian ngelatih listening dan kalian juga ngelatih writing kalian gitu. Nah, pada saat kalian baca tulisan kalian sendiri, itu juga kan tuokan. Nah, terus habis dari situ kalian bisa tinggal lihat kaca. Kalian bisa pura-pura cerita ke orang, oh, 我今天听了这首歌，我听了周杰伦的歌，我听了周杰伦听妈妈的话，我觉得这首歌很好听. Gitu. Jadi ada prosesnya. Dari yang kita dengar lagunya Jay Chou dulu, kita dengerin liriknya. Nah, dari sini kita coba lihat nih. Dari lirik lagunya Jay Chou itu kita bisa nangkep berapa hanzi, berapa kosakata. Habis itu kita centui. Kita coba make sure lihat lirik yang ada di Google gitu. Kita tinggal cari liriknya, kita tinggal lihat, oh ini berapa banyak nih lirik yang aku bisa sama yang aku nggak bisa. Nah, habis itu kalian kan tulis ulang. Nah, itu udah tuosie. Kalian baca liriknya, tuokan. Kalian ceritain ulang pengalaman kalian atau kanva kalian dari lagunya Jay Chou, itu udah tuoshuo gitu. Jadi, dari cara-cara yang kayak gini tuh, itu juga proses pembelajaran. Nah, dari sini kita nggak terpatok sama list kosakata HSK 4 yang 1.200 itu, kita terbiasa, begitu lihat kosakata, oh iya ini kemarin kalimatnya aku udah nemu nih, aku juga udah paham artinya apa, aku udah cari sendiri di kamus segala macam, contreng. Nah, terus nanti lihat latihan soal, oh iya ini kalimat ini aku udah pernah nemu nih, kayak gini konsepnya gini-gini, contreng gitu. Nah, jadi kembali lagi si list kosakata itu ya untuk nge-review, untuk nguji proses belajar kita yang selama ini kita lakukan gitu. Jadi, 及格不及格不是最重要的gitu. Jadi kalian lulus atau enggaknya HSK itu sebenarnya bukan nilai akhir pasti, bukannya ujungnya gitu. Dan kalian tinggal nentuin aja gitu. Kalian sebenarnya
kan setiap orang punya prioritas yang beda-beda ya gitu. Jadi kalau misalnya memang kalian tujuannya, oh Xiaomin saya memang HSK 4 aja udah puas gitu, ya udah gitu. Tapi kalau kalian punya target lebih lagi, ya mulailah untuk tuo ting tuo kan tuo xue tuo shuo. Dengan begini kalian juga persiapan Hanyu Shuiping Kaoshi-nya juga lebih cingsong gitu, karena kalian udah denger duluan, kalian udah ketemu duluan sama kosakatanya. Jadi begitu lihat latihan soal, begitu lihat list kosakata, udah deh beres gitu ya. Gitu. Dan ini ada sedikit, ya ini juga salah satu quotes favorit Xiaomin sih. 人生是一个长跑，而不是短距离冲刺 gitu. Jadi jangan teman-teman itu hajar habis-habiskan untuk HSK 4 aja gitu. Tapi setelah HSK 4, ujian kedepannya kan masih ada banyak lagi. Jadi untuk teman-teman di sini yang lulus HSK 4 demi bisa kuliah S1 di Tiongkok gitu, atau demi bisa mengambil beasiswa biar bisa kerja dan segala macem, itu tuh cuman tuan cili congci, itu tuh cuman sprint awal doang gitu. Tapi setelah kalian keterima kerja, kalian keterima kuliahnya di Tiongkok, kalian harus kuliah di Tiongkok segala macam, itu kan akan masih banyak lagi ujian-ujian di depan yang harus kalian hadapi gitu. Nah, jadi kalau misalkan dari awal kalian udah belajarnya sistemnya hentongku, ya pasti sampai akhir bakalan hentongku gitu. Jadi lebih baik kayak gitu kan, lebih baik pahit-pahitannya di awal dulu, kita biasain dulu habitnya, nanti untuk ujian-ujian berikutnya bakalan lebih santai gitu. Jadi kita pasti pernah nemuin kan tipe-tipe murid yang kalau di sekolah kok dia kayaknya kalau ujian nggak pernah belajar ya. Itu bukannya dia nggak pernah belajar gitu, tapi di saat kita lebih banyak mainnya, dia udah nyicil duluan gitu loh. Jadi jangan sampai kenapa kita ngerasa Mandarin itu susah, ya karena sekali lagi kita di sini nggak ada lingkungan bahasanya, kita juga cuman bisa belajar Mandarin di kelas aja, atau pas ketemu laoshi aja gitu. Jadi sebisa mungkin kitanya juga yang cici, kitanya yang aktif, kita nyiptain lingkungan bahasa itu sendiri, tuo ting, tuo kan, tuo xie, tuo shuo gitu. Terus habis itu kita junpei Hanyu Shuiping Kaoshi, latihan soal biar kita ada gambaran, oh pertanyaan-pertanyaan tipe kayak gini nih yang ditanyain. Kosakata-kosakatanya yang adanya ini, mana nih yang aku udah, mana yang aku belum gitu. Jadi dengan cara seperti ini, Xiaomin harap 对你们有帮助，然后祝你们考试顺利，加油。Oke, sekian aja sih dari Xiaomin, segitu. Oke, terima kasih banyak C. Xiaomin yang udah menyampaikan materi yang pastinya banyak banget wawasan dan ilmu buat kita. Nah, selanjutnya sesi tanya jawab akan dibuka. Untuk sesi tanya jawab bisa langsung klik tombol raise hand atau bisa tulis di kolom chat. Yang mau bertanya silakan. Halo Ce, mau nanya dong. Oke, boleh. Halo. Izin ke Ibu moderator dulu. Izin ya. Oh Ya. gini, kami kan sebenarnya targetnya kalau di kampus sendiri itu ada harus lulus HSK 5 C. Nah, tapi mulai dari angkatan 2019, kebetulan saya 2018, mulai dari angkatannya Eli 2019 dan seterusnya, mereka itu dikasih target tahun pertama itu minimal sudah harus lulus HSK 4. Kalau enggak, mereka harus turun batch, ibaratnya nggak naik kelas, gitu. Nah, sebenarnya pertanyaannya agak nyambung nggak ya sama yang tadi? Pokoknya itu tadi sedikit info aja. Dari 3 section, dari listening, reading sama writing, menurut Xiaomin sendiri yang paling sulit yang mana sih dan alasannya apa gitu? Dari 3 section ini. Kalau Terima kasih, Ci. boleh. Ini mau langsung jawab aja atau mau dikumpulin dulu? Langsung jawab aja lah ya biar nggak lupa. Oke, jadi kalau dari 3 section sebenarnya nggak, kalau mulai dari sebenarnya Xiaomin langsung ikutnya HSK 5. Cuman kalau tadi Xiaomin udah lihat bahan HSK 4, 4, 5, 6, itu sebenarnya udah bufannya itu sama aja. Tingli, Yuetu sama Xiezu. Cuman bedanya di yaitu tingkat kesulitannya sama apa yang harus ditulis. Nah, intinya adalah yang paling susah di semua level itu shuxie, di writing.
Karena ya itu, kalau kebanyakan dari kita kan ya untuk ngomong mungkin kita lebih bisa gitu, tapi kalau untuk nulis itu tuh bener-bener waduh, ya wah, bener-bener harus dibiasain banget. Jadi problem yang paling sering muncul di writing adalah kita bisa nyeritain, kita tahu mau nyeritain apa, tapi begitu mau ditulis hanzinya lupa. Nah, kalau udah kayak gitu berarti harus ganti cerita lagi kadang gitu. Nah, itu yang huashijian. Nah, jadi karena Xiaomin dulu juga pas tes H-Kalima itu paling ngalamin masalah di Xuxie, dan itu kenapa Xiaomin bisa ngalamin kesulitan itu, ya karena Xiaomin nggak suka nulis. Gitu, makanya kenapa Xiaomin sekarang selalu ngingetin ke teman-teman semuanya untuk tuh ting tuh kan tuh xie tuh shuo gitu. Jadi jangan sampai jangan sampai kalian juga mengulang kesalahan yang Xiaomi lakukan gitu, karena ya jadi agak sayang kan gitu. Tapi ya jadinya kita kayak Xiaomi sama teman-teman jadi sering ngobrol, oh jadi kayak teman Xiaomi yang memang dia sering banget nulis tapi dia nggak pede untuk ngomong. Nah dia di coach-nya dia keteteran gitu. Jadi memang kalau misalkan saya namanya ujian, kita kan pasti targetnya ada yang penting lulus atau ada yang mau semua nilainya oke, maksimal. Nah kalau misalkan memang kita mau maksimalin semua nilai ini bagus, ya berarti perjuangan kita juga harus sama effortnya gitu. Tapi kalau misalkan memang kayak Xiaomin kan memang lebih kuatnya itu di tingli sama koshi gitu. Jadi begitu dapat nilai Xuxie-nya itu segitu, ya udah meibanfa karena memang Xiaomin nggak effort lebih ke situ gitu. Xiaomin lebih seringnya dengerin lagu, Xiaomin lebih seringnya ngomong gitu. Nah, jadi dari sini kelihatan kan, oh memang Hanyu Xueping Kaoshi itu adalah bentuk refleksi dari sistem belajar kita. Gitu. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman gimana cara ngatasinnya, memang 没有别的办法，除了多听多看多写多说都没有其他办法了，我觉得gitu. Karena tips and tricks dan segala macamnya itu juga nggak akan bisa berlaku kalau kita Hansinya juga kita nggak tahu bacanya gimana gitu kan. Gitu. Jadi memang harus membuat diri terbiasa, dan kalau harus targetnya 1 tahun, ya tuh nuli pak, tuh jayo. Karena tapi biasanya kalau udah ada power of kepepet lebih sih, karena ya itu kan, kalau misalnya aku turun batch kan gimana gitu. Tapi sekali lagi jangan dibawa stres. Cara belajar kan banyak gitu, nonton film, liatin Xiao Chan, dengerin yang ganteng-ganteng nyanyi, dengerin yang cantik-cantik nyanyi kan lebih happy gitu kan. Oke, makasih, Ce. Oke, C. Selanjutnya, ini ada masuk lagi. C mau tanya, kalau tips buat yang nyusun kalimat itu gimana ya? Selalu kesulitan di situ. Itu gimana tuh? Iya. Memang. Nah, soalnya kayak tadi nyusun kalimat itu sebenarnya kalau memang dilihat dari segi sangat ya, teori ilmu bahasa, pasti kita harus nyari dulu mana yang subjek, mana yang keterangan, mana yang predikat, mana yang objek gitu. Apalagi di bahasa Mandarin itu polanya gak sama Indonesia gitu kan, kayak papa saya jadinya what papa. Nah, jadi inilah kenapa yang menurut Xiaomin ini yang jadi bikin kita pelajar asing itu sangat kesulitan untuk menyusun kalimat, yaitu dia karena kita itu nggak kelatih sense berbahasanya gitu. Jadi kalau misalkan kayak Xiaomin pribadi sih lebih ke karena kita sering baca, jadi kita tahu sendiri, oh kalimatnya yang enak itu seperti ini. Karena nggak semua itu harus dijelaskan dengan teori, tapi ini menurut Xiaomin ya gitu. Dan Xiaomin juga ada ngobrol sama beberapa teman-teman dan juga laoshi gitu. Jadi memang problemnya di murid itu terkadang kita itu cuma tahu teorinya aja, tapi ngerti, tapi nggak paham. Nah, gimana caranya biar paham? Nah, itu yang sebenarnya murid yang harus cari alternatif sendiri gitu. Jadi kayak misalkan nih, Xiaomin share sedikit. Xiaomin jadi translator nerjemahin karya sastra Mandarin ke Indonesia. Xiaomin itu waktu kecil di rumah lebih seringnya pakai bahasa Hokkien. Jadi bahasa Indonesia pun bisa dibilang tata bahasanya itu berantakan. Jadi pas skripsi S1 pun itu sama dosen tuh coretan EYD-nya itu banyak banget. Nah, sekarang harus jadi translator, penerjemah karya sastra, dan ini tuh maksudnya penerbitnya nggak main-main, Gramedia. Jadi pasti tahapannya itu lebih tinggi lagi kan. Nah, jadi gimana caranya kita
nggak usah jauh-jauh susunan kalimat bahasa Mandarin gitu. Kalimat bahasa Indonesia pun yang bener gimana. Nah, ini mau nggak mau kita harus banyak baca. Jadi dengan kita banyak baca, kita itu jadi tahu kalimatnya itu, oh yang enak kayak gini. Gitu. Nah, begitu juga dengan di bahasa Mandarin. Dengan kita banyak baca, itu tuh bakal bikin kita kelatih sendiri sense bahasanya. Kalau misalkan kebanyakan dari kita tahu teorinya nih, oh harus 我现在去超市买吃的. Nah, kenapa nggak kayak kalau pola di kalimat Indonesia kan, 我 kalau di kalimat Indonesia, 我吃饭去超市. Biasanya gitu kan, saya makan ke supermarket. Keterangannya di akhir kan. Nah, kenapa sih harus jadinya 我去超市吃饭? Nah, ini kadang tuh ada ya orang Indonesia terutama tuh masih tapi kan ini di bahasa Indonesia aku juga ngerti gitu ya. Tapi kalau misalnya di bagian sus ya tadi kalian nulisnya kayak gitu itu salah gitu. Jadi kalau dari kaidah kita bahasa Indonesia, pemahaman kita bahasa Indonesia itu nggak salah. Tapi kan kita harus bisa nyesuaiin sama kaidah bahasa Mandarin kan. Nah, itu dia berarti gitu. Jadi teorinya udah kuat, sering-sering latihan bikin kalimatnya sendiri, nanti bakal ngeh dengan sendirinya gitu. Oke, terima kasih. Terus yang selanjutnya dari Cincin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Kak, untuk orang pemula itu harus berjuang agar bisa bahasa Cina, karena masih pemula belum tahu mau dibaca apa dan apa. Itu gimana? Sebenarnya memang pemula itu beratnya di situ gitu, tapi balik lagi, kalau misalkan kita mau belajar bahasa Mandarin tujuannya apa nih? Mau buat kuliah ke luar negeri kah? Cuman buat happy kah? Cuman biar bisa nontonin Xiao Chan tanpa subtitle kah? Gitu kan? Atau buat kerja gitu. Nah, setelah itu coba kamu pikirin, kalau misalkan aku kehilangan kesempatan itu, bakalan nyesel nggak? Kalau misalkan nggak ada penyesalan, oh ya berarti nggak berjuang nggak apa-apa dong gitu. Tapi kalau misalkan kayak Xiaomin, oh aku mau kuliah S2 nih. Jadi kalau misalkan nggak rajin-rajin nulis, nanti bikin research plan-nya gimana? Gitu kan. Terus nanti bikin papernya ke Chungguoshi itu gimana gitu. Nah, jadi karena Xiaomin udah tahu tujuannya ke sana dan Xiaomin ngerasa, wah nggak bisa nih kalau misalkan sampai nggak kuliah ke luar negeri, kayaknya itu bakalan jadi penyesalan hidup deh gitu, bakalan jadi unek-unek di sini kok gue nggak S2 gitu. Nah, jadi karena itu udah ke power of kepepet, kepengen banget, akhirnya semua cara juga diperjuangkan gitu. Nah, jadi kalau misalnya untuk pemula itu harus berjuang agar bisa bahasa China, ya pasti iya gitu. Mau pemulanya Chinese non Chinese sama-sama aja gitu. Semuanya itu sama gitu. Karena nggak semua Chinese pun punya Yuan Huanqing yang mendukung gitu. Jadi kalau pemula belum tahu bacanya apa, lafalnya apa, ya udah berarti manfaatin sosial media gitu. Sekarang kan konten pembelajaran bahasa Mandarin banyak banget tuh gitu. Jadi kalau apalagi kan kebanyakan konten kreator sekarang itu di YouTube itu mereka memang cuanyinya mereka pun laoshi gitu. Jadi kan kalau Xiaomin mah cuma share pengalaman Xiaomin gitu. Jadi kalau misalkan kalian kayak lihat Chan Wandra atau misalkan kayak di YouTube juga banyak Zero to Hero itu memang itu lausu-lausu lulusan Beijing Yuan Daxue juga gitu. Nah, itu kan memang mereka cuanyinya mereka juga lausu. Jadi konten-kontennya mereka itu benar-benar kayak ngajar di kelas. Nah, bisa sering-sering dengerin yang kayak gitu. Gitu. Jadi kalau misalkan belum tahu cara bacanya, ya berarti cari tahu cara bacanya gitu. Cara bacanya gimana? Kamus, bolak-balik kamus aja. Kalau sekarang enak nih, kamus udah pakai pleko. Tinggal kita guratan kalian mau salah atau bener nggak peduli loh. Yang penting keluarnya begitu, nanti udah keluar, oh ini gambarnya mirip, oh udah tahu nih cara bacanya. Zaman Xiaomin dulu pakai kamus yang tebal. Kalian pilih, mau pakai kamus mau pakai pleko. Pleko kan gitu. Nah, jadi zamannya juga udah makin canggih, konten pembelajaran semua kita udah dapat bisa banyak. Jadi menurut Xiaomin ini udah
nggak susah lagi, beda sama zaman Xiaomi 2011 di mana internet belum secanggih sekarang gitu. Jadi ya, jayo. Ya, terima kasih, C. Terus selanjutnya dari Wahyu Wardana, C izin tanya, caranya agar bisa maksud apa yang Laushe katakan itu gimana ya? Nah ini sebenarnya kalau ini Xiaomi sedikit berarti bahas dari sisi komunikasi ya. Jadi kalau ini sebenarnya kadang tuh bukannya karena kita nggak ngerti Laushe ngomong apa, tapi ini tuh kayak kitanya udah self defense sendiri. Wah, gue ngomong sama Laushe nih. Jadi itu teh udah bikin kita nggak fokus. Jadi sebenarnya bukannya kita nggak maksud apa yang Laushe katain, tapi kita tuh Laushe-nya lagi ngomong, kita tuh udah ini Laushe ngomong apa, Laushe ngomong apa. Padahal kalau kita lagi ngomong sama Laushe, ya udah dengerin aja dulu, santai gitu. Tapi kalau misalnya kamunya juga udah kebeban, jadinya nggak fokus gitu loh. Jadi kalau misalnya mau caranya biar kita bisa maksud apa yang Laushe katain, sebenarnya stepnya cuma satu. Di saat kamu nggak ngerti, kamu beraniin. Laushe, 你在说什么？我听不懂，你能再说一遍吗？ Saya nggak ngerti kamu ngomong apa. Laushe, bisa nggak tolong lebih pelan? 你能慢一点吗？ 你能再说一遍吗？ Bisa ngomong sekali lagi nggak? Gitu. Terus kayak kalau misalnya kalian masih, kalau misalnya kayak netizen kan ada yang bilang, ya Xiaomi kan udah bisa, jadi ngomongnya cepat. Ya kalau misalnya versi Xiaomi zaman 2011 nih ya, versi Xiaomi zaman 2011 gitu ya. Ya Xiaomi juga tipenya gitu, dapat Laushe native, orang Cungko ngomongnya, wah kayak kereta api gitu kan. Ya udah begitu dia ngomong, Laushe 慢一点, oke. Ya udah kita pakai kalimat-kalimat yang simple yang kita bisa, tapi sejaknya itu tuh secara nggak sadar otak tuh udah ke prosesnya, oh kamu tuh lagi pengen mengetahui sesuatu. Jadi bukannya yang langsung ini Laushe maksudnya apa nih? Ini Laushe maksudnya apa nih? Jadi sebenarnya ini tuh lebih ke alam bawah sadar kita gitu. Jadi kalau misalnya caranya biar kita maksud apa yang Laushe katain, kalau memang nggak ngerti, ngomong to the point aja. Karena namanya Laushe, dia pasti akan mencari berbagai cara biar muridnya ngerti. Karena tujuannya itu untuk komunikasi, bukannya untuk sekedar aku lebih pintar ngajarin kamu nggak bisa, oh berarti kamu bego. Sorry kalau maksudnya ya kalau bahasa kasarnya gitu. Tapi sebenarnya maksudnya nggak situ. Ya, jadi kalau misalnya kita memang nggak ngerti Laushe yang ngomong apa, ya udah, nggak usah malu, nggak usah gengsi, bilang aja Laushe 慢一点, Laushe 再说一遍. Karena dengan kita ngomong gitu, Laushe juga ngerti, oh kayaknya gue ngomongnya kecepatan. Oh kayaknya gue ngomongnya terlalu ribet nih bahasanya. Dia bakal simpelin. Gitu. Jadi dibawa asik aja, oke? Terima kasih. Selanjutnya dari Agung Trilaksono. C izin bertanya, untuk menghilangkan medok logat kita pada saat berbicara bagaimana ya, C? Waduh, kalau medok, maksudnya Xiaomi juga masih mencoba untuk bisa logatnya itu kayak Peifangren gitu. Jadi memang kalau soal logat itu, ini adalah memang tahapan yang lebih sulit lagi gitu, karena kita udah 20 tahun, kalian udah 20 tahun lewat belum ya? Jadi Paulun ya nih. Ya, jadi kalau misalkan ya kita udah belasan tahun ngomong medok, atau misalnya kayak ada yang punya dialek Sunda, Hokkien, dan semacamnya gitu. Terus tiba-tiba mau pengen logatnya menghilangkan logat itu. Ya itu juga berarti caranya kita harus dengerin bahasa Mandarin yang Piaochun, yang standar. Bahasa Mandarin yang paling standar kalau kalian memang mau dengerin, tontonin semua acara CCTV. Jadi di YouTube itu kan ada CCTV channel. Kalian tinggal pilih mau yang Yule, Siqu, atau misalkan Lishi, atau misalkan Zhongyi. Jadi CCTV itu dia punya banyak kategori lagi. Jadi kayak kita TVRI itu ada TVRI Sport, ada TVRI Drama, ada TVRI apa, TVRI apa. Nah, semua acara yang ditampilin di CCTV itu pasti bahasa Mandarinnya yang Piaochun. Jadi teman-teman nggak perlu kaget. Orang Cungko sendiri kalau mau masuk CCTV itu harus punya sertifikasi Putonghua Piaochun.
Jadi untuk orang China sendiri, mereka kalau mau masuk TV di CCTV itu mereka harus punya sertifikasi yang menandakan bahasa Mandarin mereka standar. Nah, jadi kalau kita mau bahasa Mandarin kita hilangin medoknya, kita dengerin contohnya yang standar itu. Nah, terus kita pelan-pelan coba ikutin nih. Nah, nanti kalau udah sering-sering itu tuh ting tuh kan tuh tuh so, nanti medoknya bakal pelan-pelan hilang gitu. Tapi kalau misalkan pengen medoknya tiba-tiba hilang tanpa diucapin atau tanpa didengerin ya susah kan, nggak celing sekali jadi gitu kan ya. Jadi rezeki lah gitu. Jadi semuanya itu ada proses, semuanya itu ada input dan juga output gitu. Oke, terima kasih C. Selanjutnya dari kesayangan. Saya mau nanya gimana buat improve tinggi, apalagi pas dengar native speaker yang ngomongnya cepet sekali. Nah, sama ini juga udah Xin Yingying, ini tuh udah jadi kayak benteng. Laoshi-nya ngomongnya cepet. Padahal sebenarnya ya udah Laoshi-nya ngomongnya cepet. Laoshi ni shuo de tai man le. Laoshi ni shuo de tai kuai le. Kei man idian ma. Gitu. Jadi jangan kitanya tuh langsung ini Laoshi-nya ngomongnya cepet. Gua nggak ngerti. Gua masih di tahap awal. Gua nggak ngerti. Nah, itu tuh udah jadi kayak satu yang bisa dibilang ya self negative talk ke diri kita sendiri gitu. Padahal sebenarnya bisa jadi Laoshi-nya ngomong cepet tuh kita ngerti. Cuman karena kita udah ngerasanya aku baru belajar 2 bulan, masa udah dikasih Laoshi-nya yang secepat itu gitu. Itu tuh udah jadi ya itu udah jadi self negative talk buat kita sendiri gitu. Jadi kebanyakan problemnya yang Xiaomin lihat itu dari yang belajar bahasa Mandarin dari Xiaomin sebagai murid dulu dan juga dari curhatan teman-teman Xiaomin yang jadi Laoshi itu ya ke situ gitu. Jadi bukan karena ilmunya kesusahan atau karena lingkungan bahasanya, tapi lebih ke kita gimana nanggepinnya gitu. Jadi kalau misalkan ketemu native speaker yang ngomongnya beatnya cepet banget tuh kayak nge-rap gitu ya, ya udah, 老师能不能慢一点 gitu. Nah nanti kalau misalkan kamu udah sering ketemu sama Laoshi-nya 1 bulan 3 bulan dengan speed yang seperti itu, kamu bakalan amazed sendiri. Wah ternyata gue ngerti loh gitu. Jadi jangan langsung ngebentengin, aku masih pemula, aku nggak bisa yang cepat kayak gitu. Jadi di saat kita dikasih langsung yang kejutan, justru kadang tuh kita lebih bisa fahui woman de qianli, kita lebih bisa ngeluapin kemampuan terpendam yang ada di diri kita. Soalnya Xiaomi dulu juga ngalamin. Baru semester 1 dikasih Laoshi native dari Beijing dan dia ngomongnya bener-bener super duper cepet. Itu udah dibilangin berapa kali sama murid, Laoshi manitian, Laoshi zai shuo bian. Tetap aja segitu speednya. Ya, tapi kan kalau udah kayak gitu kan kita nggak bisa bilang, Laoshi-nya ngajarnya nggak bagus, Laoshi-nya ngajarnya nggak enak. Nah, tapi begitu kita bisa tiaozeng, women ziji de taidu, begitu kita udah bisa memperbaiki attitude kita buat menyikapin hal itu, ternyata begitu semester 3, dapat Laoshi yang ngomongnya pelan, ya Laoshi-nya pelan banget sih. Malah jadi kayak gitu. Nah kan kalau kayak gitu kan bakalan kitanya juga bisa sin mah, kitanya bakal lebih pede, malah kitanya juga lagi lebih tertarik untuk belajar bahasa Mandarin kan, karena kita udah kepus sama yang susah dulu gitu. Jadi hilangkan beberapa self negative talk itu juga penting sih. Oke, selanjutnya Kak, apa ada rekomendasi belajar di YouTube juga yang ada di web apa gitu untuk belajar bahasa Mandarin? Oke. Kalau di YouTube sih Xiaomin, coba Xiaomin lihat subscribe yang Xiaomin subscribe dulu ya. Nanti Xiaomin tulis di chat. Yang Xiaomin follow sih ada ini Zero to Hero. Terus ada Terus ada juga Chen Wandra, kalian pasti udah pada tahu deh, ini memang bagus. Terus ada juga ini Chinese Corner. Yang Chinese Corner ini bener-bener kalian kayak lagi kelas. Jadi Laoshi-nya bener-bener cuman kasih PPT, terus audio ngomong. Jadi ini bener-bener kayak kita dengerin kelas online gratis. Chinese Corner. Jadi untuk teman-teman yang pengen belajarnya bener-bener teori banget, yang Chinese Corner ini rekomend.
ini Chinese corner bahasa Indonesia, jadi Niman Fang Simpa gitu. Cemandra juga. Kalau Zero to Hero itu Inggris gitu. Jadi buat kalau teman-teman mau iju langte, mau sekalian bahasa Inggrisnya juga improve, nah bisa yang Zero to Hero. Kalau di Instagram, Xiaomin juga ada beberapa. Nah, jadi kalian juga bisa bedain sih. Kalau di YouTube itu biasanya memang lebih kayak lebih kayak konten-konten kayak di kelas. Jadi untuk yang detail-detail kayak di kelas itu bisa di YouTube. Tapi kalau kalian pengen yang sehari-hari, banyaknya di Instagram. Jadi yang kalimat-kalimat atau kata-kata yang bisa langsung kalian pelajari, atau yang bisa langsung kalian tahu, oh di Cungguo itu lagi boomingnya tuh soal apa sih gitu. Nah, kalian bisa carinya di Instagram, jauh lebih banyak. Salah satunya yang Xiaomin follow itu ini. Chinese with Dolores. Terus ada kalau kita udah follow satu, tenang aja nanti pasti bakal keluar yang lain banyak, langsung ngeling gitu. Jadi kalau udah ini satu udah bakal ngeling ke yang lain sih. Tapi selain ini tuh ada satu lagi yang Xiaomin favorit banget karena dia memang bawainnya juga santai. Terus bener-bener relate sama kehidupan sehari-hari gitu. Tadi dia tuh Fan Laoshi. Oh ya, Fan Chinese Club. Kalau yang Learn Chinese with Dolores sama Fan Chinese Club ini Instagram. Cenwandra juga ada Instagramnya. Itu sih. Kalau soal website. Kalau website, Xiaomi belum terlalu banyak ngulik lagi, tapi kalau aplikasi kalian bisa coba Hello Chinese. Itu. Hello Chinese review-nya ada di YouTube Xiaomi kalau kalian mau lihat bisa di situ. Aplikasi Hello Chinese ini enak banget. Xiaomi sangat-sangat berharap kenapa di tahun 2011 nggak ada aplikasi ini. Karena memang ini untuk pemula enak banget. Lengkap, detail, gitu. Sih. Oke, terus selanjutnya ada dari Nisha Fatia. Izin bertanya Kak, gimana cara ngurangin nervous waktu ujian HSKK? Karena jujur takut banget kelamaan mikirin apa yang mau disampaikan dan terpikiran mikirin pola kalimat. Mohon tipsnya ya C. Terima kasih sebelumnya. Oke, nah ini sebenarnya nggak usah nervous waktu ujian HSK. Kalau kita interaksi langsung sama orang Cunggu aja, pasti langsung nervous kan? Nggak usah ujian HSK deh, nggak usah ujian HSK. Kehidupan sehari-hari deh, atau nggak usah sama Cunggu Laoshi. Sama Laoshi sendiri yang orang Indonesia deh, tapi Laoshinya ngomong ke kita pakai bahasa Mandarin. Cuma nanya, "Ni xihuan shi pingguo ma?" Cuma ditanya gitu aja, "Ni xihuan shi pingguo?" Terus kita langsung gitu. Ya kan? Gitu. Jadi memang gimana cara ngurangin nervousnya itu, kalau Xiaomin memang ya ini kan memang salah satu cara untuk public speaking juga ya. Jadi latihan depan kaca gitu. Jadi dengan kita latihan depan kaca itu seolah-olah kita lagi ngomong sama lawan bicara gitu. Nah, kalau misalkan kita aja ngomong depan kaca tuh masih ngerasa, aduh aku malu, aduh aku nggak pede. Sama diri sendiri aja udah nggak pede. Nah, gimana kamu ketemu sama orang-orang gitu kan. Nah, jadi latihan dulu sama diri sendiri depan kaca, yaitu coba kalian ucapin kalimat-kalimat yang sekiranya mau kita ucapin ke orang-orang. Ya, misalnya kayak di kamar mandi atau segala macam, kalian bisa simple lah kayak oh 我今天8点起床，我今天要去上课，我今天要上中文课. Itu ngomongnya sama diri sendiri dulu gitu pelan-pelan. Nah, jadi nanti begitu kita ketemu sama orang aslinya pun ya karena kita udah biasa ngomong sama diri sendiri, waktu awal kita ketemu sama orang ini tuh mungkin kita kayak ngerasanya iya grogi, tapi kita bisa pura-pura anggap dia itu adalah diri kita yang ada di cermin. Nah, nanti begitu jam terbangnya tinggi, ya udah deh, lu mau ngomong sama siapa aja udah deh. Yang penting ngomong gitu. Jadi
dan ini kan kayak dari kalimatnya juga jujur takut banget kelamaan mikirin. Nah, ini sebenarnya udah benteng lagi sendiri gitu. Jadi Xiaomi di sini bukannya langsung mengproklamasikan kalau teori itu nggak penting atau pronunciation itu nggak penting ya. Cuman di tahap awal yang harusnya kita raih adalah kita pede dulu ngomong gitu. Jadi kalau kita dari awal juga nggak pede untuk ngomong, kita gimana tahu nih pronounce kita udah bener atau belum, kalimat yang kita ucapin bener atau enggak gitu. Nah di saat kita udah pede untuk ngomong, kita udah berani untuk ngomong, si Fayin dan Yufa segala macam itu tuh akan diperbaiki dengan seiring berjalannya waktu gitu. Nah tapi kalau misalkan dari awal kita udah mikirin oh ini kalimatnya ini, duh bener nggak ya pronunciation-nya? Ya lawan bicara kita juga udah keburu pergi makan gitu kan, gitu. Jadi kita nggak ada kesempatan lagi buat ngomong sama lawan bicara kita gitu. Jadi angin nervousnya coba latihan dulu ngomong sama diri sendiri. Rekam pakai handphone, ngomong depan kamera. Ada teman sekelas yang emang lagi belajar bahasa Mandarin, ajak dia ngomong pakai bahasa Mandarin. Kalau misalnya bilang, "Ala, gue nggak lu, ayo kita sama-sama belajar." Jadi ada teman belajar kan ya lebih semangat gitu kan gitu. Jadi di saat orang lain pasif, kita coba lebih aktif gitu. Kalau dua-duanya pasif ya susah juga gitu kan. Gitu. Jadi jayo. Oke, terima kasih Xiaomi dan teman-teman yang udah bertanya. Nah, kesimpulan pada acara sore hari ini adalah yang pertama, ketika kita mengerjakan ujian, yang pertama yang harus kita lakukan adalah Shen Panwan Kei, yang artinya lihatlah pertanyaan itu dulu. Terus juga kalau misalnya pengen nambah-nambah kosakata, bisa dengerin beberapa lagu, nanti make sure liriknya itu di Google kayak gimana. Terus juga bisa lihat film gitu. Terus jangan lupa tuh kan tuh ting tuh she tuh so. Nah, tetapi di balik tips and trick yang sudah diberikan oleh Xiaomi juga dilihat juga gimana sih belajar kita. Kalau nggak gitu ya gimana mau ngerjain ujian gitu kan. Dan belajar senyaman kalian. Gitu. Terima kasih Cak Xiaomin udah ngasih Tasya juga. Siwang tuh dibantu opang sulo. Ya, selanjutnya kita foto bersama. Ayo on kamera dulu. Yuk, on cam yuk. Oh ya, link absensinya nanti dikirim di chat Zoom ya. Terus dikirim juga di grup WA. Ya, kita on cam dulu. Biar ada kenang-kenangan. Iya, aku nge-lag. Ini aku nge-lag ya? Oh, enggak. Eli nanti tolong pimpin ya. Takutnya jaringanku jelek. Aku screenshotin. Ayo on cam dulu. Sudahkah? Sudah ya. Ayo kita foto. Yang pertama. Oke. Sorry ya guys, jaringanku lagi gangguan. Ayo, jangan gerak, nanti takutnya nge-lag. 1, gaya bebas dulu. 1, 2, 3. Oke, tadi gaya kalem, sekarang gaya barber. Gaya barber maksudnya kayak agak heboh dikit ya. Oke. Maaf ya, pakai masker lagi kusam. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya. Jadi kepengurusan periode ini tuh ada nama kabinetnya. Namanya Kabinet Katulistiwa dan kami punya gaya foto. Ayo, yang udah ikut kelas sih. Gimana gaya fotonya? Iya, benar. Jadi biar kece gini, Ceh. Tangannya di depan dada. Iya, benar. Ayo, semuanya wajib nih pakai gaya kabinet. Kagung, oke. Oke. Kita hitung ya. Kanan kiri nih.
Bebas ya, kanan kiri boleh. 1, Oh, oke. 1, 2, 3. Oke, saya kembalikan ke Eli. Silakan Eli. Terima kasih banyak semuanya. Sebelum acara pada hari ini berakhir, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih semuanya. Sekarang adalah di penghujung acara kali ini. Terima kasih semuanya udah join di acara kali ini dan terima kasih banyak kepada Xiaomin yang udah meluangkan waktunya untuk memberikan kita wawasan dan ilmunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. See you di next agenda lainnya. Selamat sore semua. Cece, love. Terima kasih. Sampai Kasih, jumpa di contoh. kegiatan selanjutnya. Semangat HSK-nya semua. Yuk. Cayo.